Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Nanda Salsabira. Baik, di tengah pandemi ini banyak sekali aktivitas kita yang terhenti, seperti halnya para pekerja yang diliburkan, dirumahkan, bahkan di PHK sekalipun. Dan para mahasiswa, pelajar, santri yang harus belajar di rumahnya masing-masing. Namun, di tengah perhatian pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini, ada satu hal yang tak boleh terlupakan, yakni bahaya penyalahgunaan narkoba. Mengapa? Karena bahaya penyalahgunaan narkoba ini akan berdampak negatif pada penerus bangsa kita, dan ini semua belum berakhir. Karena itu, PAC IPENU IPPNU Benceng dan juga BNN Kabupaten Gresik akan mengadakan diskusi mengenai perkembangan narkoba di tengah pandemi ini. Dan narasumbernya kali ini adalah Ibu Ainun Ainia Eskep NS selaku Konselor Adiksi BNN Kabupaten Gresik. Mau tahu gimana diskusinya? Oke, cekidot. Waalaikumsalam. Iya, sore. Baik. Pada diskusi kali ini, Heeh. saya Nanda Salsabila selaku moderator Anda semua pada diskusi yang bertemakan meskipun pandemi, narkoba harus diperangi. Nah, pada diskusi ini akan kita bahas tuntas dengan narasumber kita, yakni Ibu Ainun Ainia Eskep NS. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu. Baik. Ibu Ainun Ainia SPNS bertanggal lahir Gresik 30 November 1992, alamatnya di Perumahan Pondok Pertama Suci, Kecamatan Pinang, Kabupaten Gresik. Saya sudah. Kemudian pendidikan beliau yakni TK Dharma Wanita Dahan Rejo Kidul, MI tahun 3, MPN 2 Kabupaten Gresik, MA Yasmu Kes Majapahit, Mojokerto. Sedangkan riwayat pekerjaannya perawat RSUD Sidoarjo, pegawai PPNPN BNN Kabupaten Gresik sebagai perawat klinik dan konselor adiksi Napda BNN Kabupaten Gresik. Dalam tema ini kita akan pada diskusi kali ini kita akan ada pembahasan terlebih dahulu, lalu dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk sesi tanya jawabnya, mungkin para peserta diskusi bisa menyantumkan pertanyaan di kolom komentar. Baik, Ibu, kita langsung mulai diskusinya. Iya, Di tengah perhatian bangsa ini, virus COVID-19 yang makin terinfeksi, ada satu hal tak boleh terlupakan, yakni bahaya penyalahgunaan narkoba yang perlu tak generasi muda. Ancaman narkoba adalah sebuah ancaman yang lebih berbahaya di masa depan. Dan ini semua bakal berakhir. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya Badan Narkotika Nasional atau yang biasa disebut dengan BNN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan tugas di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya. Pada situasi pandemi yang masih melanda, telah banyak hal yang membuat aktivitas kita terhenti. Namun, di sisi lain, masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba tidak pernah terhenti di negara kita. Menurut catatan BNN RI, ada kenaikan lonjakan
kasus narkoba di Indonesia hingga bulan Mei kemarin. Mm-mm. Dan di tengah pandemi ini, ada sederet artis Indonesia yang terseret dalam kasus narkoba. Nah, Ibu, khususnya nih di daerah Gresik, apakah ada kenaikan yang signifikan mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkoba? Lalu, seberapa rawan Gresik ini dengan narkoba? Iya. Selamat sore Mbak Nanda. Selamat sore, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama masa pandemi ini di Kabupaten Gresik masih seperti biasa, tapi tidak menutup kemungkinan karena kan banyak orang yang nekat ingin bekerja secara instan, dan juga kan akhir-akhir ini kan gara-gara pandemik ini kan banyak orang pegawai pekerja yang banyaknya dirumahkan sehingga banyak yang kehilangan pekerjaannya. Jadi untuk angka prevalensi di masa pandemi ini sementara di Gresik masih sama, tapi kita tidak tahu untuk kedepannya seperti apa. Baru-baru ini contohnya yang ada di Jawa Timur telah ditemukan jaringan oleh mantan pemain sepak bola yang masih gencar mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah ditelusuri sumbernya itu ternyata ada home industry di daerah Semarang, di perumahan Semarang. Jadi masa pandemi ini masih banyak orang yang gencar-gencar untuk mengedarkan narkotika itu. Jadi kita di BNN itu biasanya itu lebih menekankan untuk kejaringannya, ke pengedarnya. Kalau penggunanya pasti direhab. Berarti untuk penggunanya itu langsung masuk rehabilitasi gitu ya? Iya, kalau pengguna narkotika itu pasti kita usahakan untuk rehabilitasi. Untuk pengedarnya itu pasti akan kita proses hukum juga. Kita lanjut untuk ke jaringan-jaringannya. Baik, Ibu. Iya. Dalam situasi sekarang ini, upaya sosialisasi bahaya narkotika yang biasanya menghadirkan massa besar, tentunya tidak dapat lagi dilakukan untuk sementara waktu. Iya, kita belum bisa keluar ya. Iya, Mengumpulkan masa-masa, mengadakan sosialisasi, kita belum bisa karena masa pandemi ini yang tidak tahu kapan ya berakhirnya. Semoga segera berakhir agar kita bisa aktivitas kembali lebih leluasa, bisa menyapa semua yang ada di luar, bisa tatap muka, bisa saling silaturahmi lah intinya. Lalu untuk menyikapi hal ini, untuk BNN sendiri bagaimana Ibu? Untuk menyikapi ini biasanya kita hanya bisa mengadakan sosialisasi melalui media cetak seperti penyebaran belangko, himbauan-himbauan, poster gitu. Kalau melalui media sosial ya sosialisasinya seperti ini. Bisa kita sosialisasikan melalui seperti ini. Berarti kalau dari BNN sendiri tidak ada agenda untuk ke warga-warga atau pakai mobil BNN untuk menyiarkan langsung gitu Bu? Iya, itu sudah kita laksanakan. Kita menggunakan mobil dengan menyuarakan P4GN, tetap stay di rumah, tetap
jaga kesehatan, tidak usah keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, terus tetap kita jauhi narkoba. Tuh, kita sudah sosialisasi ke daerah-daerah tuh, dan juga kita juga juga sudah menyebarkan lewat media cetak itu ya, kayak poster larangan untuk tidak menggunakan narkoba itu sudah kita laksanakan. Baik Ibu. Untuk kemudian, apakah Ibu ada tips sendiri untuk pencegahan narkoba dari sejak dini mungkin, atau dari khususnya untuk kalangan para pelajar? Oke, untuk tips-tipsnya untuk pencegahan bagi kalangan pelajar, yang pertama itu kita harus menghargai diri kita sendiri. Kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri, insya Allah kita tidak akan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga kita tidak akan merasa minder atau kekurangan. Biasanya orang yang pengguna narkoba itu kan orang yang minder, seling menutup diri, menyadari kalau dirinya itu banyak kekurangan, sehingga dia pengen langsung terjun ke orang yang dia inginkan, meniru dengan gayanya orang seperti itu. Akhirnya dia coba-coba untuk menggunakan narkoba. Yang kedua, kita harus hati-hati dalam memilih teman. Karena apa? Apabila kita salah dalam memilih teman, itu akan menimbulkan dampaknya kepada diri kita. Kita bisa terjebak, terperangkap sama teman itu. Iya, kalau teman yang baik kita akan menjadi baik, tapi kalau teman yang negatif, tidak menutup kemungkinan kita akan pasti mengikuti jejaknya dia. Yang ketiga, kita harus bisa bersikap tegas untuk diri kita sendiri. Bersikap tegas itu maksudnya apabila ada teman yang mengajak kita untuk menggunakan narkoba, biasanya kan remaja itu kan cenderungnya ingin mencoba kan ya Mbak Nanda ya? Ya Bu. Mencoba hal-hal yang baru itu biasanya seringkali remaja ingin melakukan itu. Katanya itu biar keren, biar tahu rasanya. Lah itu makanya kita harus tegas kepada diri kita sendiri. Kita harus bisa membedakan mana yang terbaik buat kita, mana yang harus bisa kita hindari, mana yang harus kita tiru. Tuh. Yang terakhir, kita sebagai remaja tidak boleh malu untuk meminta bantuan apabila diri kita sendiri tidak sanggup untuk melakukan itu. Karena apa? Biasanya orang yang tidak sanggup, orang yang malu, orang yang merasa dirinya tidak mampu, itu cenderungnya nanti larinya ke narkoba, narkotika. Karena apa? Nanti dia dari menggunakan narkoba, efeknya dia punya percaya diri, padahal itu tidak sama sekali. Itu bukan masalah untuk menyelesaikan permasalahan dia. Jadi kita tidak boleh malu untuk meminta bantuan kepada orang yang lebih tahu. Tuh, karena kita malu meminta bantuan kepada orang yang lebih tahu, kita akhirnya minta bantuan kepada narkoba, itu bukan solusi yang tepat. Itu malah membuat masalah yang baru. Itu saja tipsnya buat remaja, hindari narkoba karena itu bukan yang terbaik buat kalian semua. Dari narkoba dekati keluarga. Iya, jauhi narkoba, dekati keluarga. Itu harus lebih terbuka ya dengan keluarga kita kan ya. Oh iya Bu, untuk faktor-faktor penyebab dari seorang pengguna narkoba itu apa saja? Kalau faktor penyebabnya.
Kalau di lingkungan remaja, faktor penyebabnya itu biasanya mungkin karena faktor lingkungan. Yang paling banyak selama ini faktor penyebabnya itu faktor lingkungan. Dari pengaruh lingkungannya sendiri. Dari dia ingin tahu, ingin mencoba. Kenapa? Contohnya seperti ini. Teman saya seperti ini kok kayaknya dia nggak ada beban di hidupnya. Akhirnya dia mencoba seperti itu. Yang kedua itu mungkin karena faktor keluarga juga. Ada anak yang kurang terbuka dengan keluarga. Kalau ada masalah keluarga diselesaikan sendiri, dipendam sendiri, itu biasanya larinya ke situ. Curhatnya sesama teman. Padahal belum tentu teman itu memberikan solusi yang terbaik buat dia. Ada kan teman yang bukan memberi solusi yang terbaik, malah menjerumuskan. Ya kan Mbak Nanda ya? Tuh, tuh faktor-faktornya yang selama ini yang paling banyak dari pasien yang kita tangani. Terus faktor yang ketiga itu dia menggunakan narkoba karena pekerjaan dia. Itu bukan alasan. Menurut saya itu bukan contoh alasan. Karena pekerjaan biar saya lebih semangat bekerja, itu bukan alasan untuk menggunakan narkoba. Itu cuma apa ya? Cuma basa-basi dia aja untuk mengakui kesalahannya itu. Karena apa ya? Orang yang menggunakan narkoba benar, tapi kita lihat jenis narkobanya dulu ya. Kalau yang kita gunakan stimulan, oke, kita akan lebih keras bekerja karena yang dipacu itu yang keluarkan dia lebih percaya diri, lebih banyak tenaganya, jadi dia lebih banyak untuk lebih giat untuk bekerja. Tapi bukan solusi yang tepat itu untuk pekerjaan. Bisa jadi nanti pekerjaannya malah amburadul karena efek dari narkoba itu bikin dia tidak fokus dalam pekerjaan. Dia kurang fokus dalam bekerja sehingga pekerjaannya rancu, banyak yang keliru. Itu kan nanti efek kedepannya kan lebih banyak lagi. Gitu. Ya, Ibu, ini ada pertanyaan dari saat melakukan penelitian manfaat atau kerja, apakah bisa dapat izin atau tidak diperbolehkan, Bu? Ganja ya. Saat melakukan penelitian, narkotika itu bisakah dijadikan penelitian? Kalau hanya untuk penelitian masih bisa, karena masuk dalam golongan satu. Golongan pertama, narkotika golongan satu itu hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi harus dilakukan oleh ahlinya. Kalau dia benar-benar ahli, itu boleh dilakukan. Tapi kalau cuma penelitian hanya ingin tahu saja, itu tidak bisa dilakukan. Sama saja dia menyalahgunakan kan. Berarti hanya untuk orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Hanya untuk ilmuwan-ilmuwan tertentu, hanya untuk orang-orang tertentu. Kayak badan yang ditunjuk untuk penelitian tuh kayaknya badan apa untuk meneliti ini, ganja digunakan untuk ini, untuk obat ini, itu bisa. Karena itu masuk golongan satu. Golongan satu itu bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Next, ini ada pertanyaan dari Bastian BPA. Ya. Terkait maraknya kasus artis nih, Bu. Kan kemarin baru aja ada yang ditangkap lagi artis yang pakai ganja. Tren narkoba di kalangan artis itu bagaimana? Narkoba di kalangan? Artis. Oke. Narkoba di kalangan artis itu biasanya digunakan sebagai stimulannya dia. Digunakan sebagai bekerja. Pasti itu alasan semua artis menggunakan narkoba itu untuk pekerjaannya, untuk stimulannya, untuk memacu dia agar lebih giat bekerja. Kalau memang di kalangan artis selama ini banyak ya Mbak ya yang disalahgunakan ya Mbak ya.
Ya, Bu. Apalagi yang barusan ketangkep itu. Artis siapa Mbak yang baru ketangkep itu Mbak? Frankio sih bukannya. Iya, itu digunakan untuk sebagai eh, dia agar lebih giat untuk bekerja. Tapi itu tapi dia tetap salah lah Mbak, karena dia kan menyalahgunakan. Tapi tetap diproses secara hukum Ya ya, Bu. pasti diproses secara hukum karena dia menyalahgunakan. Kalau dia benar-benar hanya penyalahguna, nanti pasti akan diajukan untuk mengikuti rehabilitasi. Tapi kalau dia sudah menyalahgunakan dan mengedarkan, pasti akan ditinjak lanjut, diproses hukum, dan kita eh, olah jaringannya. Dari mana dia dapat dari mana, dijual ke siapa, itu. Kan sama saja dia mengedarkan juga, bukan menyalahgunakan saja. Nah, itu. Dulunya kan juga sebagai pemegang klinik di BNN Kabupaten Gresik. Iya. Pasien rehabilitasi tersebut kebanyakan dari kalangan apa saja? Selama ini kalau tahun ini itu kita macam-macam Mbak. Ada yang dari golongan pelajar, ada yang dari golongan pekerja, ada dari golongan pelajar sama pekerja yang tahun ini. Untuk jenis kelaminnya itu nggak menutup kemungkinan yang menggunakan hanya laki-laki ya. Perempuan di Gresik juga banyak yang menggunakan ini. Duh, kok bisa ya perempuan menggunakan itu, kenapa ya? Kenapa ya Mbak ya? Kalau perempuan menggunakan itu faktornya galau mungkin ya Mbak ya? Mungkin sebab percintaan, Bu. Oh, karena percintaan. Kalau nggak gitu, Iya. Iya, faktornya karena percintaan ya. Larinya ke narkoba. Oke. Oke, Bu. Saat merehabilitasi pasien-pasien tersebut, apakah ada kendala? Insya Allah enggak, tapi kendala kita karena akhir-akhir ini Mbak, karena kita PSBB ya Mbak ya, biasanya kita konselingnya langsung bertatap muka, langsung dengan pasien, tapi karena PSBB seperti ini mungkin kita harus membatasi, kita juga nggak boleh terima pasien, akhirnya kita konselingnya melalui virtual, mungkin kita video call, kita tanya-tanya tentang keadaannya bagaimana, terus dia masih tetap menggunakan apa enggak gitu. Jadi kita tetap mantau, bukan berarti gara-gara masa pandemi ini kita lepas eh, semua kewajiban kita sebagai konselor dia, eh, sebagai apa ya? Sebagai yang membantu pengguna itu, tapi kita tetap memantau dia tentang keseharian dia. Mungkin kita lebih banyak kontak dengan dia, lebih sering menghubungi dia, bagaimana keadaannya dan lain-lain gitu. Tapi tetap kita lakukan untuk konseling itu tetap kita lakukan. Tapi yang jadi kendala kita nggak bisa tatap muka secara langsung. Jadi kita nggak tahu dia ngomongnya beneran apa dia ngomongnya enggak. Jadi kita harus lebih banyak kepo tentang dia itu. Dia ngapain ya? Dia masih menggunakan kan apa enggak? Dalam keseharian dia seperti apa? Kita harus mantau seperti itu. Itulah tugas kita Mbak. Jadi kita nggak langsung ngelepas gitu. Gara-gara corona dia kita bebaskan. Enggak. Kita tetap membantu dia sampai dia pulih. Karena orang yang sudah menggunakan narkotika itu Mbak tidak bisa sembuh. Bisanya hanya pulih. Berarti belum ada pasien yang berhasil sembuh secara total. Bukan berarti belum ada pasien yang sembuh Mbak. Memang orang yang kecanduan narkotika itu tidak bisa sembuh, bisanya pulih. Kalau penyakit bisa sembuh, kalau narkotika itu tidak bisa sembuh karena yang diserang pertama kali yaitu sistem otaknya. Ya kan? Ya.
Kita juga nggak bisa ngomong apa selama ini pasiennya semuanya pulih, Bu. Kita nggak bisa ngomong semuanya pulih karena narkotika itu kan ketergantungan, ya Mbak ya. Kalau selama pasien kita yang mengikuti rehabilitasi di sini, karena kita selama ini menerima rehabilitasi rawat jalan, Mbak, itu semuanya sampai konseling yang terakhir itu si pasien sudah kita pastikan benar-benar pulih, benar-benar dia bisa diterima lagi untuk kembali ke masyarakat. Tapi kita tidak bisa bilang kalau dia 3 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang dia tetap pulih. Kita tidak bisa menjawab seperti itu karena narkotika itu sifatnya ketergantungan. Jadi orang yang sudah pernah tahu rasanya narkotika itu biasanya ingin kembali lagi. Tergantung dari kita sendiri, tergantung dari diri kita sendiri. Bagaimana kita, fondasi kita. Kalau kita fondasinya kuat, niatnya sudah kuat ingin berhenti, ya insya Allah selamanya pulih. Selamanya tidak akan menggunakan lagi. Baik Ibu, ini ada pertanyaan dari Ima_Imroa. Apa sih tanda-tanda jika orang itu memakai atau mengedarkan narkoba? Tanda-tandanya yang mudah dikenali itu biasanya dia kurang fokus. Dia nggak bisa fokus sama sesuatu. Dia ngantuan. Biasanya tentang personal hygiene-nya, tentang postur dirinya itu tidak terawat biasanya Mbak, acak-acakan, amburadul. Kalau sudah yang ketergantungan lama itu bicaranya bisa sampai pelo. Emosinya dia itu meningkat. Kalau kata orang Gresik ya Mbak ya, gampang ngamuan. Tidak ada apa-apa, dia langsung marah. Jadi seolah-olah dia itu apa ya? Seolah-olah orang-orang di sekitarnya tuh ngomongin dia, padahal orang lain nggak ada yang ngomongin dia. Dia mudah curiga sama orang lain. Tuh, emosinya meningkat, kebersihan dan kesehatannya tidak terawat, mudah ngantuk, mudah lelah. Kalau sudah pengguna lama, bicaranya sampai kadang pelo. Tuh, dia sering menyendiri, menutup diri. Tuh. Jadi nanti kalau ada tanda-tanda seperti itu di lingkungan Mbak Nanda atau Mbak Nanda punya teman yang seperti itu, jangan dibiarkan Mbak, kasihan dia. Tanyalah, dekati dia. Kenapa sih kok seperti itu? Ada masalah apa? Itu barangkali dia butuh bantuan Mbak Nanda untuk menyelesaikan. Kalau memang dia ada ketergantungan narkotika, jangan malu-malu dibawa ke sini. Karena biasanya orang yang dibawa ke sini itu dia malu karena dia kan nggak merasa kalau dia sakit. Aku ini sehat, kenapa kok diobatkan? Gitu. Padahal jelas-jelas dia butuh pertolongan kita, dia butuh direhabilitasi, ya. Pernah nggak Mbak nemuin orang yang seperti itu? Ada sih, tapi ya udah didekatin, terus dia udah kayak cerita-cerita masalahnya apa, terus kenapa kok bisa seperti itu, nanti kemudian baru dia bisa mengekspresikan kembali terus semuanya gitu. Oh ya. Jadi mungkin tapi orangnya pendekatan pertamanya itu harus mendekati dia, terus mendekati keluarganya, suruh untuk lebih banyak berkomunikasi dengan keluarganya, atau mungkin bisa jadi beliau itu tidak mendapatkan sebuah perhatian lebih dari keluarga, jadi melampiaskan dengan narkoba tersebut. Melampiaskan dengan apa? Kalau seumpama sudah mentok itu akan cenderung ke narkoba. Tapi kalau gitu, seorang yang terjangkit dalam narkoba belum pernah. Ya, tapi hati-hati Mbak, kadang itu dia nggak gara-gara narkoba, gara-gara nggak ada uang juga menyendiri kadang Mbak. Iya kan ya Mbak ya?
Nanti jangan salah, bukan semua orang yang menyendiri, orang yang bingung, kebingungan, suka ngamuk-ngamuk, dia mau konsumsi narkoba. Barangkali tanggal tua dia nggak punya uang, kan? Bingung kan Mbak, kita harus ngapain ya kan ya? Apa nggak punya kuota ya Mbak ya, buat hubungin pacarnya nggak bisa, jadi kan emosi sendiri sama dirinya. Oke, biar nggak tegang ya Mbak. Siap, Bu. Next, Bu. Oke, ya. Kemarin sempat viral Mm-mm. di media sosial dan televisi adanya Mm-mm. kampung narkoba yang ada di Kalimantan Tengah digerebek oleh BNNP Kalimantan Tengah, hingga rumah yang diduga sebagai base camp bandar Mm-mm. narkoba dibakar. Mm-mm. Yang dibakar itu ya? Ya, Bu. Mm-mm. Sepertinya untuk hukum dari pemerintah sendiri mengenai pengedaran ataupun konsumsi sebagai bandarnya itu tidak membuat efek jerah kepada mereka. Mm-mm. Apakah ada terobosan terbaru mungkin, Bu? Kayak Terobosannya. seperti di Singapura itu kan langsung Mm-mm. kalau selama ada pengedar maupun Mm-mm. itu langsung divonis sebagai hukuman. Tapi kalau menurut saya di Indonesia Belum tidak ya? akan Iya, karena Indonesia ini negara negara hukum. Oke, mengedepankan hak asasi sebenarnya manusia. iya, mengedepankan hak asasi manusia. Oke. Sebenarnya itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Narkotika ya, Mbak Nanda ya. Sudah secara tegas mengatur bahwa klasifikasi penjual, pengedar, bandar akan diancam hukuman penjara minimal 4 tahun hukumannya, atau bisa sampai dihukum mati. Nah, dan untuk pengguna itu dapat dilakukan rehabilitasi. Upaya represif dari pemerintah terkait masalah narkotika ini, dalam klarifikasi pengguna bisa dilaksanakan rehab. Untuk penggunanya rehab. Tapi kalau bandar itu hukumannya minimal 4 tahun. Sudah dijelaskan itu dalam Undang-Undang Narkotika. Lah, kalau yang dimaksud Mbak Nanda itu kan di Kalimantan Tengah ya Mbak ya itu ya? Iya, Bu. Rumahnya bandar sampai dikeroyok massa, dibakar, ya, dengan rame-rame. Iya, belum dihukum apa-apa. Jadi intinya kita itu nggak bisa sembarangan untuk bertindak seperti itu. Sebenarnya kita sudah banyak loh melakukan P4GN, melakukan penyuluhan ke desa-desa terpencil seperti itu. Seharusnya kan nggak dilakukan seperti itu. Kalau bandar bisa dilaporkan nanti ke RT-nya atau ke RW-nya, nanti bisa diproses secara baik ya, nggak dihukum seperti itu ya. Jadi intinya kalau bandar seperti itu akan dilakukan proses hukum. Tapi kalau dia hanya pengguna saja, tidak harus dipenjara, karena nanti akan dipulihkan dengan direhabilitasi. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau itu ya mungkin emosi warga setempat saja waktu itu, nggak 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 tidak menanggung kedepannya seperti apa gitu. Baik. Berarti di Gresik ini untuk penanganannya kalau seumpama menemukan bandar itu sebesar apa sih, Bu? Maksudnya? Kalau selama ini yang ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba itu Narkotika. ya itu sebesar apa, maksudnya itu kayak sampai gimana gitu? Oke. Sampai saat ini di Gresik kasus tentang narkotika itu kalau memang dia ada barang bukti itu
kita akan lacak sampai ke jaringannya, Mbak. Karena tugasnya BNN itu bukan hanya merehab, tapi kita akan mengupas sampai ke jaringan-jaringannya. Jadi kalau dia bandar, kita harus cari tahu dia tuh dapatnya dari mana, dia dijual ke siapa. Akan kita kembangkan kasusnya itu, Mbak. Kalau memang dia benar-benar hanya pengedar, tidak pengguna, akan kita proses hukum. Tapi kalau dia hanya pengguna, tidak pengedar, akan kita bantu untuk rehabilitasi. Tapi bisa juga, Mbak, kalau dia pengedar dan pengguna, dia bisa mengajukan asesmen. Dia bisa mengajukan asesmen melalui penyidik dari kejaksaan atau ke Polres untuk dilakukan asesmen. Tuh, karena dari situ nanti kita bisa menimbang seberapa parah sih dia kecanduannya, terus peredarannya, jaringannya itu sampai kemana, itu nanti di situ kita lakukan TAT, asesmen. Baik Bu, lanjut. Ini ada pertanyaan. Kalau dari Syah 0620, kalau tips atau saran untuk warga atau tetangga yang di dekatnya ada seseorang pecandu yang telah selesai rehabilitasi, itu harusnya bagaimana menyikapinya? Ya, itu. Orang yang selesai direhab, itu pastinya dia sudah benar-benar bisa kembali ke masyarakatnya. Jadi kalau kita sebagai masyarakat atau tetangganya, ya kita harus bisa menerima dia kembali. Toh dia juga sudah menyadari kalau yang dia lakukan itu salah. Dia juga sudah menempuh jalur untuk mengikuti rehabilitasi. Kan rehabilitasi itu kan tidak semudah itu, Mbak. Dia harus mengikuti asesmen, dia harus mengikuti konseling, dia harus mengikuti terapi-terapi yang lain itu. Jadi kalau dia sudah kembali ke masyarakat, pastinya itu dia sudah siap untuk kembali lagi ke lingkungannya. Jadi kita sebagai tetangganya atau sebagai temannya, ya kita harus menerima dia kembali. Karena orang kan nggak ada kan Mbak orang yang nggak luput dari kesalahan ya Mbak ya. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau dia sudah menyadari mengakui kesalahannya, ya kita harus menerima kesalahan itu. Ini untuk next Bu ya. Ya. Maaf Bu ya, saya tidak terfokus dalam menatap Ibu karena juga melihat kolom komentar juga. Baik Ibu, ini ada pertanyaan dari Ale Toyib. Misalnya ada satu keluarga yang suka memakai narkoba, bagaimana cara mengatasinya? Oke. Apa langsung dibawa ke tempat rehabilitasi atau bagaimana? Oke, kita dekati dia, kita dekati penggunanya itu, setelah itu kita bujuk untuk melakukan rehabilitasi. Tuh. Kita kan sebagai keluarga, ya kita bicara secara kekeluargaan, kita dekati dia, setelah itu kita sarankan untuk mengikuti rehabilitasi. Tuh. Karena kalau disembuhkan sendiri di rumah, bisa jadi nanti dia bisa terpengaruh lagi sama lingkungannya. Ya sarannya kita ajak untuk, kita rangkul, kita ajak untuk mengikuti rehabilitasi. Karena nanti kalau direhabilitasi di sini nggak dipukulin Mbak, nggak dipukulin, nggak dicambuin, nggak disuruh bersih-bersih, nggak disuruh ngepel. Nanti kita di rehabilitasi di sini, nanti kita bimbing, kita konseling, kita pertama mungkin kita asesmen awal, kita akan cari tahu penyebabnya dia, kenapa sih dia kok menggunakan, faktornya apa saja yang mempengaruhi dia,
terus sudah berapa lama dia menggunakan, terus dia sudah menggunakan zat-zat itu apa saja. Ada kan yang menggunakan cuma satu zat, ada yang menggunakan multiple zat, banyak zat-zat, jadi campur-campur-campur gitu. Dan proses penyembuhannya, proses pemulihannya itu beda-beda. Tuh, jadi nanti kita di sini kita akan lakukan konseling itu, Mbak, untuk rehabilitasinya. Baik. Lalu kalau seumpama di daerah kita atau di kota ada pakai narkoba atau pengedar ataupun bandar, itu cara untuk melaporkan ke BNN sendiri itu bagaimana? Atau ada cara strukturalnya atau bagaimana? Nggak ada. Cara pelaporannya mudah, tinggal telepon melalui call center di nomor, sudah tahu belum nomor BNNK Gresik? Boleh dijelaskan Ibu? Oke, bisa lapor melalui call center di BNN Kabupaten Gresik di 031 398 3194. Kalau nggak gitu bisa inbox di Instagram, DM di Instagram, dari mana, siapa, itu. Nanti untuk si pelapornya, identitasnya pasti akan kita rahasiakan. Kita tidak akan mengumbar, kita tidak akan mempublikasikan, ini laporan dari sini. Kalau di sini ada penyalahgunaan narkotika, jenisnya ini digunakan di sini, itu kita nggak akan menyebarkan seperti itu. Untuk si pelapornya, semua identitasnya pasti akan kita rahasiakan. Jadi jangan malu-malu, jangan takut-takut untuk melaporkan ke kita. Bukan berarti nanti habis lapor kita ke sana terus kita tembak semuanya. Enggak seperti itu. Kita tetap prosedural. Baik, itu berarti ada perahasiaan identitas milik pelapor. Ya, itu pasti. Jadi kan kalau mau melaporkan kan ada rasa takut. Iya, mungkin rasa takutnya itu takut nanti dimarahin sama yang dilaporkan itu kan, diancam, apalagi dia pengedar, apalagi dia pengguna, kan perilaku kekerasannya itu kan tinggi ya. Mungkin ada rasa takut seperti itu. Oke, itu nanti untuk pelapornya, identitas apapun pasti kita rahasiakan. Misalnya jam segini, kok telepon kantor nggak enak ya, saya takut untuk bicara. Oke, langsung aja melalui Instagram BNN, di info BNN ya. Tuh, Min lapor ada penyalahgunaan narkotika di sini itu. Tuh. Jenisnya seperti ini, sudah berapa kali digunakan di wilayah situ. Jadi selama ini identitas pelapor, kayak identitas klien yang direhabilitasi itu pasti kita rahasiakan, Mbak. Kita nggak akan mempublikasi, mengumbar. Selama ini pasien rehab yang di BNK Gresik itu orangnya dari sini, namanya ini, usianya segini. Yang mengikuti rehab di BNN itu ada yang anak pelajar dari sekolah ini, itu enggak. Selama ini kita nggak akan mempublikasikan tentang identitas klien kita atau pelapor yang selama ini melapor di sini. Jadi jangan khawatir, aman, semuanya aman. Oke, Ibu. Iya. Kan untuk mengetahui dia itu seorang pengguna narkoba itu kan adanya tes urin juga, Ibu. Screening awal. Okay. Ya, apakah itu sudah diterapkan, maksudnya sudah diterapkan pada kayak sosialisasi di sekolah-sekolah atau di desa-desa itu? Oke, sejauh ini untuk tes urin itu kita nggak bisa menentukan dia pengguna atau enggak dari tes urin, Mbak.
itu hanya untuk screening awal dan untuk sudah kita lakukan di sekolah-sekolah, di desa-desa, di instansi, selama ini sudah kita lakukan. Mungkin untuk ke sekolah hanya kita random, cuma beberapa siswa saja, tidak semua satu sekolah, semua siswanya kita lakukan tes urin. Enggak, mungkin kita random, kita ambil sampelnya berapa siswa gitu aja untuk mengetahuinya. Dari tes tersebut, apakah pernah ada kejadian ada seorang siswa ataupun pelajar gitu yang memakai narkoba itu? Yang positif menggunakan narkoba. Oke. Kalau seperti itu, biasanya itu positif false. Itu karena apa? Dia menggunakan obat, Mbak. Obat yang kandungannya kodein ada di obat batuk. Itu biasanya hasil dari rapid testnya positif benzodiazepin. Jadi sejauh ini kita pernah melakukan tes urin di suatu instansi yang hasilnya positif, tapi dia positif false karena dia telah menggunakan obat. Obat kan narkotika kan ada yang digunakan untuk pengobatan kan ya Mbak ya? Iya. Mbaknya sudah berkeluarga belum? Belum, Ibu. Oh belum ya. Kayak orang yang habis melakukan operasi, itu kan obat biusnya kan mengandung narkotika juga, ya kan? Berarti untuk kalau seumpama dari pihak BNN sendiri menemui pasien yang positif itu langsung ada tahap-tahapnya lagi. Oke. Kalau dia memang positif di obat-obatan, kita akan memintai dia resep, kopi resepnya. Benar nggak sih dia habis menggunakan obat ini secara resep dokter atau dia memang beli sendiri, secara beli sendiri atas kemauannya sendiri. Tuh. Biasanya dia harus konfirmasi kepada kita dengan membawa kopi resepnya itu. Kalau dia memang diresepin dokter untuk menggunakan obat ini untuk pengobatan penyakit ini, itu kan dia tidak menyalahgunakan. Emang dia membutuhkan obat itu. Ya, tapi kalau beda lagi kalau dia memang positifnya di sabu-sabu, ya itu akan kita proses lagi, akan kita lakukan asesmen awal. Berarti, oh iya Bu, tadi kan ada pertanyaan lagi nih, mungkin ada yang kurang jelas mengenai agar tips untuk penerus bangsa ini agar tidak terjerumus dalam narkoba. Jadi mungkin tadi kurang jelas. Tips untuk bahasa ini biar tidak terjerumus dengan narkoba, yaitu kita harus pandai-pandai dalam memilih pertemanan. Kita harus lebih harus lebih mawas diri dengan kita sendiri untuk memilih pertemanan, karena faktor utama yang pemicu selama ini di lingkungan remaja itu karena lingkungan yang negatif akan berpengaruh negatif juga kepada dirinya sendiri. Yang kedua, kita harus lebih tegas terhadap diri kita sendiri. Kenapa? Karena contohnya, kalau ada teman yang mengajak kita ke hal-hal yang kurang baik, kurang positif, kita harus benar-benar berani menolak untuk tidak mengikuti jejaknya dia, tidak akan terpengaruh dengan dia. Terus sebagai pemuda, sebagai remaja, kita harus bisa menghargai diri kita sendiri.
Sebelum kita menghargai orang lain, kita harus pandai-pandai untuk menghargai diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah bisa menghargai diri kita sendiri, kita tidak akan membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Jadi sifat minder, sifat ingin seperti orang itu tidak ada, karena kita bisa menghargai diri kita sendiri. Yang terakhir, kita tidak boleh malu-malu, kita tidak boleh sungkan untuk meminta bantuan kepada orang yang lebih mampu untuk menyelesaikan masalah apabila kita sudah ada masalah. Biasanya kan orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah larinya ke narkoba, larinya ke obat-obatan terlarang, minum-minuman, seperti itu kan, dia menyakiti dirinya sendiri kan. Nah, itu sifat remaja, Mbak. Remaja itu lebih suka menyakiti dirinya sendiri kalau ada masalah. Karena apa? Dia merasa bisa menangani dirinya tanpa bantuan orang lain. Seperti itu. Tuh tips-tips dari saya. Ada 4 poin tadi ya, yang memang harus diingat, memang harus diterapkan, apalagi di Gresik ini memang sudah dinyatakan apa ya, darurat kayaknya ya, sudah darurat seperti ini, sudah banyak sekali, bukan hanya di lingkungan pekerja, pelajar juga sudah banyak sekali yang sudah menggunakan narkoba. Jadi kita harus pinter-pinter untuk mengendalikan diri kita sendiri, harus bisa membawa diri kita sendiri dengan 4 tadi. Tips dari saya tadi 4 tadi, menghargai, hati-hati dalam memilih pertemanan, bersikap lebih tegas, dan harus tidak sungkan-sungkan untuk meminta bantuan dengan orang lain. Toh gimana-gimana kita kan makhluk sosial, tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Baik Bu, ini ada pertanyaan dari Trisna. Kak, kenapa BNN menangani orang yang kecanduan rokok, lem, atau alkohol juga enggak? Kan bahan adiktif juga. Apakah lem, alkohol, rokok itu bisa dikatakan sebagai narkoba, Ibu? Oke. Rokok, alkohol, lem, itu bahan adiktif lainnya yang bisa menimbulkan ketergantungan. Tapi karena kita di BNN itu fokusnya hanya menangani ke narkotikanya, dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kita fokus kepada, kalau itu kan zat adiktif lainnya ya. Ya, lem, alkohol itu ada, mungkin bukan naungan kita hanya fokus kepada narkotikanya saja. Tapi memang itu menimbulkan ketergantungan, ya kan? Orang yang suka merokok, orang yang minum-minuman, itu kan pasti ingin menggunakan lagi karena sifatnya adiktif, menimbulkan ketergantungan. Untuk rehabilitasinya kan mungkin bisa direhab secara pribadi gitu ya Bu, kalau seumpama yang lem, rokok ataupun yang lainnya. Oh ya, kalau itu bisa direhab secara diri sendiri ya, pribadi di rumah ya. Rehab mandiri, mungkin kita membatasi pertemanan kita membatasi yang biasanya kita berteman dengan ini karena dia suka minum-minuman, nanti mabuk. Oke, kita menghindari teman yang seperti itu. Tuh. Gitu nanti larinya mungkin ke Polres ya. Ke Polri ya, bukan ke naungan kita. Ini live-nya bareng-bareng sama anak Ibnu ya, Mbak Nanda ya? Iya Bu. Oke. Masih suasana Lebaran, mungkin halal bihalal ini ya? Ada halal bihalalnya? Oh. Tapi harus tetap jaga jarak kan ya? Jadi jabat tangannya dari jauh-jauhan 1 meter gitu ya?
Oh iya, mematuhi protokol kesehatan. Oke, tetap rajin cuci tangan ya, nanti habis salam-salaman, habis pegang apa, rajin cuci tangan. Kalau memang nggak ada air, kita menggunakan hand sanitizer saja yang mudah. Em, Oke, ada lagi? apakah em, ini Angkat mau. baik Ibu, ini Ya, apa yang disampaikan kepada para pelajar maupun pelajar ibu atau seluruh pelajar Indonesia agar Indonesia ini ya mungkin bisa dikatakan untuk bebas dari narkoba itu mustahil, tapi alangkah apa kalau ada kemungkinan meminimalisir itu bagaimana, mungkin ada yang bisa disampaikan. oke. Karena kita memasuki pandemik seperti ini, kita juga belum tahu kapan berakhirnya pandemik seperti ini. Eh, Selain kita harus jaga kesehatan, kita harus bisa jaga diri sendiri, kita harus tetap jauhi narkoba. Uh, kita apa ya? Kita lebih banyak di rumah saja. Karena apa? Mungkin kalau kita hal-hal yang tidak perlu kita keluar rumah, lebih baik kita hindari. Kalau tidak terlalu penting, mending di rumah saja. Kegiatan apapun bisa dilakukan melalui eh, media sosial kan ya. Kalau nggak gitu bisa melalui telepon atau WA. Jadi kalau memang nggak ada kepentingan yang lebih penting, mending kita diam diri di rumah saja, jaga kesehatan, makan makanan sehat, banyak berdoa, dan jangan lupa rajin cuci tangan ya, pakai masker kalau keluar rumah. Ini kita nggak pakai masker ya Mbak Nandan ya, soalnya kita nggak beratap muka, kita berjauhan. Iya Ibu. Iya, tapi hati kita tetap dekat ya. Oh, minal aizin wal faizin. Karena kita di sini tidak mengadakan halal bihalal, Mbak. Kita halal bihalalnya kita secara virtual saja. Berjabat tangannya dada-dada saja, Mbak. Baik, apa sampai untuk pelajar Indonesia? Untuk pelajar, oke. Untuk pelajar dan remaja, pelajar pasti yang taraf ke pengguna narkoba itu ke taraf yang remajanya biasanya, Mbak. Yang usianya menginjak ke masa remaja, ke masa peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja. Terus kan kita biasanya sudah sekolah di luar kan ya, sudah jauh dari rumah. Itu biasanya itu kita harus pintar-pintar dalam memilih pertemanan. Jadi kita harus membatasi diri kita sendiri untuk bergaul dalam memilih teman, dalam apa ya? Untuk masuk ke lingkungan itu kita harus pintar-pintar membawa diri kita sendiri. Sebelum kita masuk ke lingkungan orang lain yang kita belum pernah tahu lingkungan itu seperti apa, kita harus lebih pintar untuk membawa diri kita, mengetahui taraf diri kita. Karena di masa seperti itu, masa ingin tahu dan masa coba-coba pada remaja itu sangat tinggi. Yang belum diketahui remaja, terus ada temannya seperti itu remaja ingin diakui kalau saya itu bisa melakukan seperti itu. Jadi dia ingin mencoba-coba. Maka dari itu kita harus membentengi diri kita agar tidak mudah terpengaruh terhadap lingkungan sekitar, tidak salah dalam memilih pergaulan. Ya itu satu-satunya kita harus menghargai diri kita sendiri. Baik Bu, terima kasih atas semua waktunya. Iya.
waktu kita sudah terbatasi. Iya, nanti kita sambung lagi di lain waktu ya Mbak ya. Semoga diberikan umur panjang, bisa bertemu dengan Mbak Nanda kembali, bisa bertemu langsung maksudnya, tidak melalui virtual ya. Siap Ibu, amin amin. Oke, nanti kalau pandeminya sudah berakhir main-main Mbak ke kantor, ke BNN. Tuh, tapi kalau sekarang mungkin kita belum bisa menerima tamu. Siap Bu. Iya. Hebat, mungkin kita sekarang closing. Sebelumnya saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Iya. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kematian lebih dari 20 orang dalam sehari. Ini tentunya sangat sulit diatasi secara bersama. Namun, karena penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, masyarakat, media massa, keluarga, dan pihak lain, oleh sebab itu seharusnya kita tetap untuk waspada pada narkoba. Dan apabila kita menjumpai tanda-tanda seseorang yang memakai atau mengedarkan narkoba, kita bisa langsung call center kepada BNN Kabupaten Ya, Gresik. monggo. 031 398 3194 atau bisa DM pada IG BNN Gresik. Siap. Di Facebooknya juga ada kan ya Mbak ya, BNN ya? Oh iya Bu. Iya, bisa melalui Facebook, bisa melalui email, bisa melalui Instagram. Tuh. Seperti itu. Baik Ibu, sebelumnya saya mohon maaf sekali apabila ada kesalahan. Iya, sama-sama. Terima kasih untuk IPNU sama IPPNU Benjeng. Salam kenal semuanya. Terima kasih atas undangannya. Minal aizin wal faizin, kami mewakili keluarga besar BN Kabupaten Gresik. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih untuk selebihnya. Baik Ibu, kami dari PAJ Pendidikan Benjeng juga mengucapkan minal aizin wal faizin. Baik Ibu, untuk diskusi kali ini mungkin bisa dicukupkan, untuk lain kali bisa bergabung lagi dengan Ibu. Oke, ya. Semoga pandemi corona ini segera berakhir. Nanti kita bisa sowan, kita bisa datang langsung bertemu dan beratap muka sama remaja-remaja NU di Benjeng ya Mbak ya. Yang bikin saya penasaran, cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Dan saya akhiri mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oh, udah selesai ya diskusinya? Gimana tadi diskusinya? Seru kan? Semoga bermanfaat deh. Nah, pesan saya nih, kalau kalian menemukan sebuah kegiatan ilegal seperti itu, jangan sekali-kali kalian sungkan untuk melaporkannya ataupun ada rasa takut untuk melaporkannya. Jangan ya, langsung saja melaporkan ke BNN terdekat Anda. Bisa juga langsung ke kantornya ataupun lewat media sosialnya. Oke? Saya rasa diskusi kali ini bisa saya cukupkan. Dan sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.